scene musik yang sekarang tuh menurut lu udah gimana sih diperlakuinnya atau apa gitu karena personil cewek ini? BM sih sebenarnya. BM masing-masing sih. Kayak ini enakan diginin tapi enggak deh. BM yang gak ketemu kali. BM yang gak ketemu gitu dia yang tadi makanya Mabar tadi bilang terbatas skill. iya. Setelah libur lebaran yang cukup lama alias sebulan, akhirnya Smoke Sucks memutuskan untuk wawancara lagi ya Tang ya. Yoi. Malam yang dingin ini, ini spesial nih Tang. Spesial ini lampu baru. Ditunggu-tunggu. Peralatan baru sama bandnya juga baru keluar single. Ada Helen di sini. Si heboh. Terima kasih loh support. Nih sebelum mulai, abang sama kakak udah mau tahu nama acaranya? Parah. Ini nama acaranya gak sopan sih sebenarnya. Apa tuh? Lu siapa sih? Oke. Kita anaknya sopan-sopan kok. Oke. Mulai perkenalan dulu kali ya. Dari abang yang sebelah sini. Iya, nama gue Satrio, gue di sini megang gitar, gitar lead. Gua Andre megang bass. Gue Ayas, vokal. Gua Akbar drum. Oke, ini total personel sebenarnya ada Total ada 6. enam. 6. Siapa aja tuh yang kurang? Absen 2 itu ada Ari di synth, keyboard. Terus satu lagi Igar. Igar di gitar. Ini sebenarnya yang seperti tadi udah gue bilang ya, gue agak berdosa ini tahu lu pada 3 minggu kemarin. Padahal gila ini. Belakangan ini gue lagi suka denger shoegaze. Kebetulan teman-teman juga ya. Iya, betul. Lagi suka Udah shoegaze. ngulik-ngulik. Bohong. Metal. Nyelip itu. Wajib itu. Stikernya artificial life tapi Stikernya ska. iya, ska ya. Nah, gua pertama ketemu Helen. Gua tanya nih ke Agas gitu kan. Agas tuh gimana Agas? Agas yang gondrong yang Oh, megang gitu. itu gimbal. Nah, gua tanya, "Ben Tangerang bukannya ini?" Dia juga nggak tahu. Akhirnya kita memutuskan untuk kontak. Antara gua kontak atau nggak waktu itu ngobrol sama Odong dulu sih, Tong? Ngobrol sama Odong yang Ngobrol sama Odong ya? Oh. Cilandak. Oh, yang Cilandak tuh. Oh ya, acara Iya, acara itu. Iya. Acara Yang heboh viral ya. itu. Nah, sempat heboh itu. Nah, Heboh itu. Iya. Gue nanya kan tuh Helen, oh iya Helen Ben Tangerang gue valid. Makin menjadi-jadi lah gue pengen undang lu pada kan. Habis itu gue pantau, ternyata lu ngeluarin single baru. Kita ceritain dulu kali awalnya gimana sih lu bisa kebentuknya awalnya berarti. Awalnya, iya. Jadi aslinya sih kita berenam ini teman SMA. Oke. Salah satu SMA di Cipondo. Masih daerah sini lah ya. Masih daerah sini yang mungkin pada tahu juga di situ ya. Kita basicnya teman SMA, teman nongkrong. Oke. Sama mungkin kayak lu juga, kita nongkrong denger musik, Oke. terus ke acara bareng-bareng, Ah, terus iya. hampir sama juga kita dengerinnya. Kita buat band aja yuk waktu itu, iseng-iseng. Awalnya tuh cuman tanpa Ayas awalnya. Oh. Jadi yang personel cowoknya dulu. Nah, sebelum Cuman berlima. Cuma berlima waktu itu. Waktu itu bawain pospang ya Bar ya? Malah awalnya. Pertama Mana tuh ya? Joy Division sama The Strokes. Wih, Itu. garage punknya ada. Yang ada di Winem aja tuh. Iya. Ada di Winem. Apa nih? Tergantung paparan ya. Iya. Terpapar Betul, di betul. division Michael. Oke, kita main terus latihan terus ya udah kan pengen senang-senang aja. Terus entah kenapa kita tiba-tiba main shoegaze tuh, itu nyoba apa Bar? Slow dive ya waktu itu awal-awal. Iya. Mantap. Iya, tapi ya masih cowok-cowok dulu nih. Oke. Terus kayaknya asik nih bawa female vokalis. Nah, dulu tuh vokalisnya yang main scene sekarang nih. Oh. Dulu tuh vokalisnya dia. Cari, dia masih vokalis tuh. Kan ngeliat slow dive terus sembari nyari-nyari female vokalis, kita juga buat lagu, bikin materinya. bikin materi. Itu nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen buat aja. Materinya itu udah mengarah ke shoegaze, Udah dream pop. nyerempet sih ya waktu itu. Udah ya. Ya. Oke. Mungkin kalau sempat riset juga itu ada single pertama kita Losing Distance namanya. Nah itu pertama kali itu kita ciptain. Oke. Dan itu nggak sengaja juga kan, kita iseng-iseng bikin, oh bagus nih rekam aja yuk. Terus waktu itu perpisahan
kan gue mau kuliah di Bandung, Mabar mau ke Malang, itu kita rekam nih satu buat kenang-kenangan. Wah, Pas di Malang si Mabar iseng ngasih ke temennya gitulah, dia punya record label namanya Girlfest ya, waktu itu Girlfest iseng nyari, taunya si Girlfest ini yaudah sini lu gue bikinin EP gitu. Ya udah akhirnya serius abis itu. Oh, Langsung berarti rekam. bikin EP-nya itu setelah udah pada mencar-mencar dong? Iya. Udah. Oke. Itu rekamannya waktu liburan kuliah ya. Cuman enggak liburan. Nggak liburan, Udah lu kan pada bolos. Jadi cuma sengaja balik ke sini. Rekaman tuh seminggu suruh bikin 5 apa 6 lagu. Akhirnya gue bolos seminggu, Edan. Mabar juga ke Tangerang kita udah. Rekaman? Dia di Mana Perum rekamannya? dulu. Rekamannya di waktu itu di studio di NM Studio kalau nggak salah, di Oh, di Perum. NM. Iya, benar. Di NM. Benar-benar di NM. Di NM itu juga buat materinya juga cepet tuh karena kan langsung wah gimana nih Workshopnya cepet. workshopnya cepet jadi langsung jadi ya udah alhamdulillah sih lancar sampai Untungnya selesai. nggak tipes ya dari Iya untungnya nggak tipes lu sih Anjing, sebenarnya. bener-bener kayak Senin lah rekaman, malamnya ngulik, selesai rekaman lagi. Oh, berarti itu nggak lu ngulik dulu, abis itu rekaman? Udah jadi materinya tapi aduh BM-nya kan biasa lah. Oh, Ini kayak udah jadi lah ya. kurang dia ya. Iya. Kurang nih, Mateng kurang nih. tapi. Akhirnya banyak finishing akhirnya di studio Hmm. gitu. Itu memutuskan untuk bikin EP yang pertama ya? EP yang pertama. Isi ada 6 lagu. Lima ya? 5 lagu ya? Terus format kaset tuh waktu itu. Oh, dirilisnya pakai kaset? Iya, waktu itu single face-nya pengennya kaset. Oh, Sama malah digital. rilisin dulu malah jadinya record semalam ya? Betul. Iya. Gara-gara ada linknya ya. Iya. Dan kebetulan juga si Girlfest ini emang udah berkecimpung di rilisan Suges sebelumnya. Ah, band Suges Malang apa tuh? Intena. Intena. Iya. Intena. Kayaknya emang berarti tidak jauh-jauh dari situ ya berarti lingkungannya ya. Influence pertama gitu dalam bermain musik apa sih? Ini pertanyaan standar sih, aku selalu penasaran gitu kan. Tapi gue kalau SD dulu Dewa doang gue. Pandawa 5 ya? Slay, Bintang 5. slay. Enggak, gue yang mata satu tuh, yang warna emas apa sih dulu gue. Coba ya. Dewa sih. Kalau influence di Helen sendiri mungkin Mabar kali ya bisa jawab. Maksudnya kenapa nih kita bisa kayak gini? Menuju yang sekarang gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak yang spesifik sih, karena dulu tuh pas SMA kita tuh demennya subkultur Britishnya itu. Oke. Kan Kita kan semuanya- rempet ke Scotland segala macem. Iya. Jadi nggak spesifik langsung slow dive. Sebenarnya benang merahnya sama, misalnya dia dengerin ini ya kita juga sama dengerin ini juga. Jadi untuk ngeblendnya tuh gampang gitu. Oke. Gue kebayang arahnya ke sini. Oh iya, ini gue juga dengerin ini nih. Jadi nggak mental gitu loh. Wah, itu enak banget Iya. sih kalau udah ketemu yang cocok gitu ya. Jadi gitu. Misalnya nanti dia lagi dengerin ini, oh gue juga dengerin. Hmm. Oh bikin yang kayak gini yuk, kayaknya enak kayak gini. Tuh bikin Helens. Soundnya yang kayak gini, kayak apa? Nah, gitarnya kayak siapa? Oh dia juga dengerin. Jadi ya udah gampang buat nyatuinnya. Nyambungnya akhirnya Nyambung banget. karena ada benang merahnya Iya. yang miripnya. Yang paling gokil itu kalau gue lihat yang lu juga pasti berstatement seperti itu ya. Band Suges pertama di Tangerang. Wih, berat nih. Nah itu nggak tahu. tuh. Nggak tahu sih. Tapi gue yakin Nggak dia bisa sih. divalidasi sih. Mungkin Waktu kita rekaman Iya. dulu, inget kan? Jadi yang punya NM, yang jadi di NM kan Operatornya siapa waktu itu? Mas Bobby. Oh. Bobby ya. Mas Bobi operatornya. Jadi kan trackingnya kan, gue lagi tracking drum. Iya. Itu drumnya itu NM bukan sih yang drumnya punya drummer posok? Iya. Kayaknya. NM apa? Itu kayak ya? NM. Yang di 37. Perum. Oh 37. Ada yang bilang dulu katanya di Tangerang juga ada band post rock. Hah? Juga kan kita suka latihan di 37 tuh Perum. Di mana? Apa itu? Palem. Di Palem. Itu juga bilang ini yang punya drumnya nih anak post rock nih. Lah, lu Cok, kemarin habis di 37 ya Cok lu ya? Iya. Akhirnya terkumpulnya gara-gara itu tuh. Apa materi-materinya itu bikinnya berdasarkan apa sih? Karena jauh yang nguliknya gitu, kirim-kiriman audio. Dia misalnya dia kan yang main gitar, dia Iya. ngirimin file, nge-share ke grup, terus yang lain dengerin, terus ngasih. Ya akhirnya kita cuma bayang-bayangan aja awal-awalnya gitu kan, kok kebayangnya kayak gini nih enak kalau diginiin. Sampai akhirnya kalau ya meeting pointnya ya kalau libur kuliah, akhirnya kita bisa latihan lagi. Tapi itu malah yang membuat gua kayak udah gitu lu malah
bikinnya itu pas setelah lu udah pernah bencar gitu. Iya. Kenapa awalnya nggak kepikiran lu buat record waktu masih SMA? SMA gaur doang. No umumnya lah ya. Iya, main. Lu juga band kan gara-gara apa sih, kalau sekolah kan lu ada kalau ada Pensi. pensi gitu-gitu Ah, doang iya, kan kita iya, mainnya. iya, Jadi Regis, kepikiran. Regis. Iya, Iya. band Regis. Band Itu dia Regis. tuh. Lu kalau di Tangerang tempat gigs yang paling asik yang pernah lu samperin apa? Sandwich, gue baru-baru ini kan kuliah di Bandung, nggak terlalu tahu, paling sandwich doang sih mas. Tapi pas lu SMA ke D9, di Fest itu lagi rame-ramenya tuh. Tapi popang sih banyaknya. Iya. Di festival ini. Yang Fest bikin bintang. gua heran juga itu loh. Kayak kalau dilihat-lihat yang di tahun-tahun yang sama kayak lu 2015, 2014 itu malah yang banyak yang nongol band popang di Tangerang. Loh, kita tuh dulu kalau nonton acara jauh ke Maitrin. Iya enggak, Dre? Gimana itu? Iya benar. Main Gua tuh di jadi kita tuh dulu sukanya nonton acara tuh nonton tribut. Oke. Yang apa namanya setelan-setelannya tribut siapa. Iya. Artik Manggis Iya, tuh. tribut The Kita Smith, nyamperin tuh tribut nyampe Ramones, Maitrin ke apa? Itu Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, Kayu Manis. Kayu Manis ya. Oh iya. Justru Kita lebih lebih ke banyak sana. lebih banyak kayak gitu. Manis tuh semua apa minggu kemarin ada acara kapan? Di kafe gitu atau apa sih? Iya, kafe. Nah, lu kepikirannya nih, ini udah lu jadiin deh. Berarti lu nggak kepikiran dong kayak lu awalnya tuh bikin band serius yang emang lu bakal rekaman atau gimana? Enggak ya? Enggak sama sekali. Itu tadi gara-gara ada orang dalam. Karena ada opportunity-nya juga nggak Iya, sih? ada Sejalan opportunity. aja gitu. Berarti lu deep down emang pengennya lu rekaman dong pada saat itu. Itu aja sih, jadi emang benar-benar ini ada materi masa nggak ya kali nggak direkam. Itu sih, terus ternyata ada jalan, ada opportunity, ya kenapa nggak kita ambil aja. Terus alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan akhirnya benar-benar kita benar-benar serius sih, lumayan serius di band ini. Keren. Iya. Kalau misal ngomongin EP pertama, gua bakal tanya deh lagu favorit lu pada dia. Iya. Tiga ur nih. Kebiasaan banget tuh. Ini Americano Hot ya. Iya, thank you. Ini untuk Japanese gayunya ya kak. Thank you. Masih Biarin nih pusing yang edit paling ya. Enggak, justru emang seringnya kayak gitu. Oh. Ari Ini masuk, ngomongnya cut itu lagi. harus di itu. Iya. Aduh, enggak salah. Bagus. Yang edit ingetin ya. Dimasukin juga nggak apa-apa. Time mark-nya. Minum ya. Oh, tadi gua mau nanya nih. Di EP pertama nih, lagu favorit lu pada? Gua dulu kali ya. Fade away. Banyakan gitu sih. Boyong gitu. Kalau gue intro. Gue ini sih sebenarnya. Hesitancy. Ah, itu ada dua versi. Enggak, yang Lost in Lost in Distance. Oh, itu Sinister ya. Hesitancy sih. Kalau gue ya Fade away sih. Karena itu backstory lagunya emang kisah nyata. Jadi emang kayak lebih pas aja. Gua penasaran. Keluarin, Re. Terus Ayas mungkin. Iya, gue fade away juga sih. Soalnya pas ngebawainnya juga lebih personality gue lebih kayak keluar aja gitu. Hesitancy. Soalnya nyontek. Nyontek gue. Iya. Nyontek apa? MBV yang elon apa? Nyontek gitu nyontek. Itu tadi Terinspirasi ya? banget. Terinspirasi. gua nggak nyangka ada band shoegaze yang udah lama di Tangerang. Baru lah nanya lah. Ya, 2015 lama sih menurut gua. Tapi kita aktifnya dikit-dikit. Iya, nggak yang 2015 5 tahun aktif Patah-patah gitu. ya, Tapi aktifnya. ada juga yang gua tanya. Oke. Lu dari terakhir 2017 rilis EP, lu balik-balik lagi nge-record lu terakhir apa? Sebelum yang single ini ya? Bluesan. Itu 2017 itu single. Single Sama The Bluesan. Bluesan. Sebelum ini ya? Bukan, itu kita minta bantu di Publish Ini publish aja ya, aja. publish Digital aja. ya. Digital. Digital. Terakhir berarti 2017 17 itu. 2017. Jadi terakhir lu rekaman 3 tahun 2020 2021 21 ya. Baru Rekamannya baru Januari. awal tahun. Itu juga kalau nggak ada kompilasi kayaknya. Iya nggak benar. jadi. Itu sebenarnya triggernya itu yang tadi kita obrolin sebelum ini, kompilasi itu. Sama dari Ano Records. Ano Records.
Ocean Blender. Ocean Blender, Indonesia Suggestion Ocean Blender. Kenapa selama itu sih yang ngebuat lo balik lagi Jadi, rekaman lagi? niatnya sebenarnya kita libur kuliah, Ah. materi jadi libur kuliah jadi, tapi ya seiring berjalannya waktu Ternyata kan. tidak semulus itu. Tidak semudah Namanya itu juga. plan ya. Tapi kita ngumpulin juga beberapa materi, kayak ada beberapa yang nggak di-record kita bawain juga. Ada beberapa. Jadi malah yang nggak kita record itu kita bawain pas live. Ya, jadi yang sempat direkam cuman si Blues aja. Jadi ada beberapa track yang akhirnya belum sempat kita record karena memang waktu kan ya. Iya. Jadi ya udah kalau live ya bawain aja gitu sih. Kalau misalnya proses kreatif ini lu gimana sih yang tadi yang dari jauh-jauh itu ya? Apakah yang bikin lagu, yang bikin itu siapa? Lirik? bareng-bareng sih. Bareng semua. Tapi biasanya dimulai dari chord dulu, misalnya gue bikin nyampe apa intro doang gitu. Ntar pas lagi ketemu Di breakdown. Iya. Baru tuh ya. Bikin. Nah, Nggak pernah kayak kalau Helen sendiri nggak pernah kayak ini lagu yang dari dia banget nggak. iya. Jadi kayak emang semua dari outputnya tuh nyampur bareng-bareng. Kayak lirik juga misalnya Ayas punya stok lirik, nanti ujung-ujungnya ditiban lagi sama dari siapa. Yang penting musyawarah lah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat lah kata PPKN mas. Sila keempat. Cerita di balik EP lu yang pertama apa aja? Gua selalu penasaran sih, Lagunya setelah- atau apa ini? lagunya deh gitu kan. Kayak tadi lu udah bocorin dikit-dikit tuh ke gue itu kan. Wah, itu Pengalaman deh. itu keputer mulu udah Igar. kali 5 hari belakangan nih kan. Igar. Spotify gue yang error atau nggak tahu deh gimana. Pengalaman Igar. Dari ini sih itu kan, Ini juga kan kita bikin nama Helen tuh gara-gara pengen kesannya kita pengen ke citra wanita gitu, agak feminim gitu. Tapi Iya, dibalut iya. sama si Anjir, gue juga ada. tadinya kan pengen Bahas. gitu kan. Jadi Iya. tema-tema tentangnya ya seputar hubungan cewek cowok aja gitu. Dengan perspektif Perspektif dua belah pihak apa dua belah pihak gitu. Cewek. Sama kenangan-kenangan kita lah gitu. Kebanyakannya kayak gitu kan Kalau sih. dia kebanyakan bilangnya curhat. Iya, Hardcore. dia curhat-core kan. bener. Terus nama IP-nya kan Distansia tuh Hah? gara-gara kita LDR kan distance jarak gitu. Jadi ya udah Kalau kita namain kalau ini. sing distance itu apa? Losing distance itu Itu apa ya? Itu tabu itu, banget sih. itu juga pengalaman temen juga sih. Itu tabu sih. ya lagi begitulah orangnya lah. Coba nih kita bedah kali ya satu-satu. satu-satu kayak lebih enak nih. Dari track pertama Track pertama Distansia. gimana tuh? Intro. Intro. Itu sebenarnya intro aja sih, Intro nggak aja ada lagu apa-apa sih. Oke. Musik aja. Kayak kalau misalnya apa lirik-lirikan Sugesti Pak kan suka gitu, suka pakai intro Di intro ya. Kayak pengenalan buat bandnya nggak sih? Iya, buat bangun emosi aja sih. Oke. bangun mood. Pemanasan. Pemanasan. Asik. Bangun emosi. Yang kedua, Kedua itu. Apaan sih? Hesitansi ya? Losing Losing Distance. Distance. Oh, Losing Distance. dulu. Kristen. Losing Distance tuh teman kita adalah dia suka LSD. Iya. Editornya. Iya ya. Suka ecit, Ya udah jadi Ya, los kan sama-sama. Jadi Losing Distance di sini. Losing Distance disikat LSD. Arahnya ke situ sebenarnya. Losing distance LSD. Baru nyadar. Oke. Dulu kita nongkrong di rumah temen gitu yang kita bikinnya pakai gitar klasik gitu dan oh ada orang gitu. Udah kita bikin aja. Kita sih enggak. Cuman ngelihat mereka. Walaupun iya nggak apa-apa. menurut gue ya, substansi kalau menghasilkan sesuatu itu sah-sah aja asal jangan kebanyakan. Apaan sih? Ini aja sip kopi. Lagu selanjutnya yang ketiga berarti. Resistensi itu apa ya? Tuh lu berdua tuh. Berdua udah jadi. Itu liriknya dari sisi Kalau gue jujur sih pattern drum gue tuh nyontek tuh. Kalau dari pattern drum, kalau dari segi lirik gimana tuh si resistensi? Lirik itu kita dibantu sama teman kita. Ada namanya Shauki. Oke. Oh iya, resistensi sama Shauki. Resistensi sama Shauki. Terus itu pengalaman pribadinya dia sih. Pokoknya tentang dia sama perempuan Resistensi itu juga. apa? Keraguan ya? Karena keraguan-keraguan. Keraguan. Gitu deh. Selanjutnya Ya ini dia nih Fade Away. VDW itu Igar nggak ada. Jadi ini sih Fade Away ya kisah nyata ditinggal lah. Tiba-tiba kalau sekarang ghosting lah ya namanya. Jadi Kenapa udah orang nggak pakai fade away aja kan ghosting? Kenapa Ghosting ya? Fade away bagus. Ah, fade away lu gitu ya. Iya. Si Anu. Menghilang gitu. menghilang. Mungkin kalau
ke YouTube kita nanti ada satu komen itu 2015 itu dia orangnya ya. Ada nanti nih kalau main-main aja ke YouTube kita. Jadi emang kisah nyata ada personil kita deket sama cewek tapi maju mundur lama-lama hilang terus kok menghilang kayak di balik kayak di balik bayangan ini orang kemana sih maunya apa sih itu akhirnya jadi lagu itu cepet banget lagunya kalau nggak salah 10 menit jadi karena bener-bener main gitar langsung nyanyi gitu Tapi deh itu malah justru lagu yang paling kecantol sih. karena mungkin beda sendiri kali ya kalau gue sih nangkepnya Iya. gitu ya kan kemasan kalau yang lain kan yang gitulah nah kalau Ini Fade kayak lebih easy to listen sih. Nah itu sebenarnya Iya. Fade Away nggak kayak gitu aslinya. Awalnya? Itu sejam sebelum rekaman dirubah. betul Iya. Banyak sejak sebelum rekaman Iya ya. dong. Beneran ini beneran. Diacak-acaknya sebelum rekaman. Awalnya nggak kayak gitu aransemennya. Tiba-tiba mau rekaman kita. Aduh kok gini amat ya. Kayaknya bisa nih diapa-apain lagi. Ya udah akhirnya ya udah jadilah kayak gitu. Jadi kita waktu itu waktu rekaman di Sansia tuh apa dia bilang ya rulesnya gitu kalau mau ke studio kita harus latihan dulu gitu kan gitu biasa kemarin waktu EP itu. Jadi sebelum studio kita harus latihan dulu Latihan sejam dulu biar siap nanti pas mau tag. Nah kebetulan pas Fade Away justru jadi aransemen baru di situ. Itu gara-gara seminggu itu kan nggak sih? Seminggu bolos. seminggu bolos itu kejar tayang jadi ibu. Makanya gue kuliah 5 tahun. Gua 7. hasilnya ya Hasilnya juga apa ya? Enggak aja apa juga. Seenggaknya ada IP kan, kuliah 5 tahun kuliah 7 tahun. alhamdulillah ya Keren. Yang terakhir? mungkin bluesan dulu kali single apa langsung terakhir Enggak, yang track terakhir. Fade Away itu oh udah terakhir Ya udah terakhir. Jadi Soalnya kan ada 2 version. sebenarnya abis itu kan A Losing Distance new version aja LSD-nya jadi new version. di lebih Space Like. lebih seger aja sih Oh kalau iya yang Space lain. Light. Space Light. Andre. Oh iya Space Like ada lagi Space Like itu single kedua sebenarnya setelah Losing Distance Jadi Lost in Design tuh awalnya dikeluarinnya di SoundCloud kan. Itu 2 double single gitu. Nah sebelum akhirnya si Gervais ini tertarik ngerilis tuh mereka dengernya itu LSD sama si Space Light itu. makanya lu masukin juga ke Ah. Kalau lu sendiri emang terinspirasinya dari siapa sih? Secara sound gitu, secara musik lah, atau mungkin lirik gitu. Kalau lirik kebanyakan tentang lirik patah soalnya hati. kebanyakan pribadi atau pribadi plus dicampur-campur imajinasi jadi nggak terlalu banyak influensi mungkin lebih banyak ke musiknya siapa tuh Bar? Musik tuh sebenarnya ini sih balik lagi kan kita dengerin macem-macem ya. Macam. Nah misalnya kalau dari gitar gue dengerin apa gue masukin, kalau dari mabar drumnya apa dimasukin, Andre juga bassnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari suggestion itu kita gara-gara udah tahu nih kita main sugges nih gitu. Jadi kayak ya udah kita sambung-sambungin. Iya. Itu walaupun sebenarnya referensinya nggak banyak dari sugges. Jadi cuman mainin si feedbacknya aja. Kita emang karakternya di feedback, distorsi sama clean. Karakternya kita di situ. Iya itu band shoegaze yang sah kayak gitu nggak sih karakter soundnya? Ya seperti namanya shoegazing ya, ngeliatin sepatu. Mantengin aja iya, tuh mantengin sepatu. sepatu aja gitu kan. Nah itu tadi sempat dibilang kan kayak secara album malah lo tadi kayak dari sudut pandang wanita lah bagaimana gitu. Nah gue pengen nanya nih ke kayak saya di scene musik yang sekarang tuh menurut lo udah gimana sih diperlakuinnya atau apa gitu karena personil cewek ini. soal cewek. Jujur gue belum pernah dapet point of view dari emang musisi ceweknya. Oh, iya? Belum pernah dapet Oh, iya? juga ya. belum dapet cewek begitu. Enggak, belum dapet yang mau wawancara. Oh, Iya, iya. yang itu juga sih. Bisa dibantu ya? Itu gimana tuh lo yang lu lihat sejauh ini? Lebih apa ya, si cewek-ceweknya ini juga kayaknya lebih berani sih, lebih open buat ngeluarin bakat atau apa ya, kayak
kalau dulu kan kayak paling cewek dengerinnya pop gitu. Kalau sekarang lebih berani gitu, explore musik yang lain, terus lebih berani nyemplung juga. Dan mungkin karena di skenanya juga lebih diterima ya sekarang kan. Apa namanya, kalau dulu kan kayak skeptis gitu kan. Iya. Kalau sekarang mungkin ya seiring si kita wanitanya juga berani buat nunjukin apa yang kita punya, jadi yang di sekitar kita juga kayak respect, oh lo cewek tapi lo bisa juga ya, kayak gitu sih. Benar itu sih kayak berarti poinnya itu lo berani deh. Iya Bikin benar. gitu. Sebenarnya nggak cewek nggak cowok ya, Iya. itu kan Kayak gitu, keluarin waktu aja. di mana di Awesome Popper kita pernah di Awesome Popper tuh buatannya si siapa? Ano juga Peter. Mas Peter. Waktu itu kita pas di interview juga tanya gitu, nih cewek tuh sebenarnya buat ngejual aja nggak sih, ngejual bandnya aja. Nah ada karena case-case-nya kayak gitu tuh. Iya, kira Masa gitu kan. kita kelihatannya kan gitu kita aja, ternyata nggak gitu. Cewek tuh ternyata pas di musik tuh emang ngebawa feel tersendiri gitu. Apalagi kalau dibalut Iya, sama iya. yang lainnya, Mungkin yang lain. ada jadi ambience tersendiri Iya, juga kayak nggak sih? gitu. Dan kalau mungkin dari gue gitu secara pendengar, yang kalau orang yang ngedengerin jadi terwakilkannya nggak cuma isi hati cowoknya juga, tapi si cewek-cewek yang ngedengerin juga, oh iya nih lebih dapat lah feelnya itu. Berarti sejauh ini pernah nggak sih ngerasain kayak yang jangan sampai deh gitu, kayak catcalling atau semacamnya lah, yang menuju ke sana gitu. Untungnya enggak sih, sejauh ini fine-fine aja. Maksudnya ya kita respect satu sama lain lah kan, gitu sih. Dan mereka Walaupun- juga kayak ngejagain aja gitu. Walaupun misalnya kayak di sosmed kebanyakan Support. fokusnya sebenarnya banyak ke cewek, ke vokalisnya juga nih. Suka ada gitu kan nih vokalisnya. Tidak dapat dipungkiri Iya, ya. ya udah kita nggak yang lain gimana. Tapi kita nggak secara sengaja kayak si ceweknya nih yang pengen diliatin banget gitu. Gue juga sempat, itu yang gue pengen gitu, kayak gue interview ini gue juga pengen gitu dari point of view musisi-musisi perempuan gitu. Karena menurut gue mereka itu lebih struggling dibanding musisi cowok. Nggak tahu kalau menurut lu gimana yang cowok-cowok. Kalau menurut gue ada keberanian lebih lah para cewek tuh yang emang dia into musik. Dan gue senang banget sih, gue Appreciate banget ya. appreciate banget kayak gitu. Keren. Langsung aja kali kita lanjut sama single yang dikeluarin hari Jumat kemarin. Berarti setelah berapa tahun dari recording? 4 tahun, 5, Iya, 17, 4 sampai 3 tiga ya 3 tahun ya. 3 tahun lebih tahunan. recording. Ada apa gerangan gitu? Ada pergerakan sih kawan. Pendengarin sih kawan. Tapi dalam range itu lu manggung? Masih ada Manggung manggung. masih, oke. Tapi ya itu karena balik lagi kita di Boyo juga sempat bilang, kita dari pas masih kuliah ngumpulin materi, oh ini asik nih kita, oh ya kumpulin kita note. Pas mereka udah pada balik nih yang di luar kota masuk studio, ternyata nggak semudah itu. Oke. Akhirnya aduh kayak nggak bisa nih dengan range waktu kuliah kan paling berapa, 2 minggu 3 minggu lah ya. Nah itu nggak dapat akhirnya. Nah itu dia sih nggak dapat. Akhirnya ya udah deh ngelos gitu aja. Jadi lu tungguin momentum yang tepat. Iya sih, lebih ya gitu. kita lebih serius tapi santai lah. Kita nggak yang nargetin kudu tapi ya udah kita kerjain aja, jalanin aja, tapi jangan sampai berlarut-larut banget. Dan emang ternyata berlarut juga sih 3 tahun ternyata. Iya. Tapi ya alhamdulillah jadi juga sih. SMA udah lulus tuh. Iya. Nah, ceritanya tentang apa? Single yang terakhir ini? Balik lagi. Iya. Sebenarnya pengalaman orang itu dari lagi. dari gitaris kita lagi. Pengalaman pribadi sih sebenarnya emang. Ya LDR, putus, ditinggal gitu. Jadi emang kan kalau ditinggalnya ini dari segi nggak jelas. Jadi kita udah pacaran udah jalin, tapi kalau bisa ninggalin gitu aja sih. Dan ini kita memang Dalam nih kayaknya. plek-plekan ngambil dari sisi ceweknya. Oke. Jadi kan kalau dibedah lagi liriknya,
Ayas yang nyanyi tapi ada kalimat she's like an angel Oke. gitu. Jadi- Tapi bener-bener plak-plakan dari ceweknya itu langsung. Cewek nyanyi tapi dari perspektif cowok. Jadi di satu sisi kayak gue juga berusaha apa sih kayak put my feet on your shoes gitu. Oke. Ya kan? Kan soalnya kalau gue bilang ya nggak bisa dipungkirin sisi vulnerable cewek sama cowok kan beda ya, kayak lebih sensitif cewek gitu kan. Tapi Iya. kita juga nunjukin kalau oh ternyata cowok tuh juga punya soft spot gitu kayak cewek gitu. Valid sih. kurang lebih, dan dituangkan akhirnya jadi di single itu. Si Cherry Darling. Lumayan ini sih sebenarnya single itu lumayan secara emosional lumayan ngena sih. Emosional liga. Emosional ligar. Tapi emosional lebih emosional bluesan kayaknya. Kayak begitu mainnya kita. Tapi sejauh ini apresiasi orang-orang terhadap Helen Studio Fair sih. Kebanyakan nih Fair, yang ngerasa fair sih. yang orang dengerin tuh nostalgia malah, ngerasa Iya. nostalgia. Makanya kalau waktu itu kita perhatiin tuh, karena kita pertama kali manggung di Malang ya. Di Malang, habis itu di pertama kali manggung di iya, Malang, gara-gara iya. yang Oh, ngisi gara-gara Girlfest itu kan. Girlfest. Terus habis itu di mana? Di Malang, Studio Gigs. Popcore, habis Wih, itu yang mantep deh. pas di Jogja juga dari 3 tempat itu, Jogja, Malang itu kita perhatiin tuh yang rada-rada tua malah yang dengerin. Nah, emang Gara-gara dia ngerasa nostalgia gitu sama sugestinya itu sound-soundnya. nggak sih? Iya, soundnya itu. Iya emang nih. Menurut gua nggak tahu ya. Menurut lu 2021 ini masa kejayaannya bakal jadi masa kejayaannya Sugis nggak sih? Justru Enggak pada sih. pada kita awal muncul kalau menurut Iya. 2015 Iya, itu tuh langsung memang momentumnya kita juga Asia. pas banget, lagi banyak juga tuh band Terutama di showcase Asia lagi bermunculan. naik. Alternatif sih khususnya ya. Iya. Tapi My Bloody Valentine baru ngerilis di Spotify nih. Iya, dia. Bulan kemarin nih. Itu dia sempat hilang dulu tuh. Bener, Iya. gawat tuh. Mana nih? Dengar Ada Sugis lagi. orang. Jadi Gila sih. keangkat juga kan. Ya. dari sini. Iya. Momentumnya yang tepat sih. Nah, kalau misalnya tadi kan gue ngomong gitu kan, lu dapat apresiasi yang berarti cenderung nostalgia, tapi yang positif ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau misalnya, aduh lupa lagi gue. Tang ini diikat ya, gue lupa lagi. Biarin. Bentar. Biar lucu nggak apa-apa. Ada komedinya. Ini kalau di sini emang lucu-lucu. Waktu di RTS ada yang ulang tahun di belakang. Berhenti wawancara kamera ini. Nunggu dia kelar dulu. Lagu Jamrut bukan? Oh, Wah, ada. langsung Teng, tuh teng, ya. Jengget-jenggetnya Jamrut tuh yang cocok tuh. Yang Surti kan? Oh beda. Ih, parah bu. Ih parah. Parah banget. Lu dead jokes juga apa ya? Bawa bapak. Parah lu. Rencana lu setelah single ini, apakah ada EP atau album? Nah, si single ini sebenarnya kita ngejar kayaknya Helen harus punya aransemen baru nih, punya style baru. Nah, Oh, style baru malah. sebenarnya yang dikejar tuh justru itu. Oke. Kayak kan terakhir bikin bluesan seprogresif itulah terdengarnya. Kita gue sendiri nganggapnya kayak bluesan tuh terlalu progresif, terlalu ribet. Kayak kita harus nemuin style yang lebih gampang gitu, yang lebih lu nggak banyak effort gitu. Iya. Dengerinnya nggak banyak effort. Jadi kayak bluesan aja terakhir tuh kalau dibandingin sama bluesan tuh 7 menit. Anjir. Si bluesan tuh 7 menit, terus waktu itu kita lagi suka-sukanya dengerin post rock juga. Jadi kayak udah akhirnya outputnya kayak gitu, terus kayak pas bikin produksi Cherry Darling ini itu kayak kita mikirnya ya udah yang simpel-simpel aja, lagian apa main di yang kayak kemarin tuh kita jadinya nggak kelar-kelar. Nah kayak strukturnya kan banyak tuh, jadi kita mentok akhirnya di aransemen ini gimana, abis ini gimana lagi ya udah kita Cherry Darling mah bikinnya yang simpel aja, gimana caranya lagu itu bisa kelar di 3 menit gitu. Mood nyetir di tol lah ya. Wah, iya. Sekarang lagi cocok tuh kan gitu. Apa kan. tuh? Driving playlist gitu kan. Yang Night asik-asik. City gitu. Ya karena waktu itu kita masih mikirnya kayak udah kalau merilis sesuatu tuh bikin sesuatu yang penting kitanya puas, nggak mikirin si pendengarnya gimana. Yang udah soalnya gitu. Sekarang mau cobalah pendekatan lebih dekat sama pendengar gitu, yang nyaman. Karena kan kalau Suge sendiri kalau sound yang 90-80 kan busuk gitu ya, nggak bisa didengerin Iya, buat kayak harian gitu ya. Cenderung fuzzy. Iya. gitu ya. Kita kan lebih akrabnya ke sana pada awalnya.
Cuma makin sini makin mikir kalau kayak gitu terus kita gimana ininya mau Berarti treatment yang selanjutnya ini bakal kayak tadi lu bilang. lebih nyari-nyari sound yang common gitu di telinga. Terus kayak kita lagi gitu sih metode apa workshopnya juga mau dicoba cari yang lebih fresh lagi. Berarti bisa lah ya bikin EP lagi tahun ini. Insya Allah. Ya, itu. Insya Allah. Sejauh ini Oke. manggung berarti lu udah berapa kali manggung? Manggungnya gokil berarti tur Jawa Timur udah oke lah. Itu juga gara-gara ini sih diajak sama temannya Mabari. Malang, Jogja, Bandung. Bandung. Jogja juga nggak sengaja juga itu. Oke. Malang, Jogja, Bandung, Gara-gara Jakarta, di- Tangerang. Kalau di Tangerang lu main di mana terakhir? Waktu itu Kopi CBS Kopi Semu, terus RSD Tangerang. Oh, main di RSD main. RSD Tangerang kemarin sih. Tang lu datang kan RSD? RS tahun berapa itu ya kita? Di Alsut. Berapa ya? Yang di Alsut pokoknya tuh. 2000. Oh iya. 18. 18 ya. Nah, tapi menurut lu pendengar Suges sendiri itu di Indonesia gimana sih? Gue pendengar gitu. Di Tangerang deh lebih spesifik. Gimana ya? Gue nggak terlalu ngotak-ngotakin gitu sih, jadi kurang paham sih. Sebenarnya kalau yang dengerin Suges doang kayak nggak begitu itu sih. Nggak ada juga kan? Kayaknya nggak ada juga. Lebih gampang ke dream pop kayaknya ya. Oh Iya, iya. sekarang tuh. Kalau kayak Feather Desk gitu, Dream apa Suges sih? Bedroom pop ya. Iya, dream pop. Bedroom pop apa sih? Dream pop. Iya, bedroom. Iya, lebih nyaman seperti itu kan pada akhirnya. Kita nggak, maksudnya tadi gue bilang mau cari aransemen baru yang lebih nyaman, cuma nggak seperti Feather Desk juga sih, maksudnya kayak kalau mungkin yang ya sekarang yang populer seperti itu kita tetap main suges, cuma cari sesuatu yang lain gitu yang lebih gampang buat dimainin. Karena kalau berangkat dari yang kemarin akhirnya stuck juga. Kita punya materi udah nyampe tengah gitu nguliknya, akhirnya stuck. Ini harus ngapain lagi abis ini ya? Problemnya kayak gitu-gitu kalau pakai pola yang sebelumnya. Yang bikin lu nggak puas kalau recording itu apa sih sebenarnya? BM sih sebenarnya. BM masing-masing sih. Kayak ini enakan diginin tapi enggak deh. BM yang nggak ketemu. BM yang nggak ketemu gitu, dia yang tadi makanya Mabar tadi bilang. Terbatas skill. Iya. Baru setengah. Aduh nih diapain lagi? Cuman enaknya diginiin, cuman ya udah. Ini soundnya gini nih. Tapi Itu nggak nyampe. Tapi bener. Gue pengen cashless nih sini. Enggak. Sorry ya. Kayaknya nanti IP jadi baca textbook dulu. Iya. Tapi ya itu tadi ya, kayak treatment orang kan berbeda-beda. Dan menurut gua sih di single yang terakhir ini kalau misalnya lu bilang treatmentnya seperti itu, emang easy to listen menurut gua. Gua lebih gampang ke cantol yang single terakhir ini. Kalau yang di EP kan gua sifat gue itu aja. iya betul. Makanya dibandingin sama yang Losinistas mungkin kan nggak semua orang bisa denger tiap hari dan dengan mood yang semua moodnya dia hari-hari kan beda. Nggak bisa sambil denger motor, bawa motor. Iya betul. Itu sih. Tapi kalau menurut lu ngeband itu patut dijadikan sebuah profesi nggak sih? Ini kalau sekarang sih menurut gue bisa sih, udah bisa banget. Nah, tergantung ya kebutuhan personal sih kalau gue sekarang kalau ngeband tuh kebutuhan personal Karena tiap orang. ini gue nanya macem-macem gitu. Kayak lo ngeband tapi kalau lu nggak kerja yang bener dulu lu nggak bisa ngeband yang bener jadinya. Ada yang kayak gitu, ada yang kalau misalnya lu ngeband sambil kerja atau lu ngeband sambil kuliah malah di bandnya lu yang sucks gitu ketika ada jadinya gitu. Tapi ngeband kayak bisnis nggak sih? Maksudnya gini, kalau kita nggak mau, ya kita nggak bakalan mulai gitu. Terus kalau bisnis sendiri kan pasti mikir dulu juga kan, oh gue harus kerja dulu nih ngumpulin modal biar gue bisa bikin bisnis. Padahal ya kalau emang difokusin bisa. Semuanya kalau gue pribadi balik lagi ke kebutuhan personal, kalau gue kebutuhan personalnya emang pengen bikin karya gitu. Iya. Itu hasrat-hasrat itu sih yang Iya. emang akhirnya mendorong orang buat jadi ya main musik atau ngelakuin apapun itu. Nah, lu kalau misalnya yang di single terakhir ini udah bisa didengerin di mana aja sih? Selain di Spotify? Spotify dan pokoknya digital platform on progress sih belum. Jadi baru
bisa beli di Bandcamp di Anoa. Bandcamp udah ada. Terus di Kompilasinya. kompilasinya di kaset. Oh berarti sekarang masih ikut Anoa berarti? Kompilasi yang Ocean Blender. Ocean Blender itu. Tapi kalau untuk yang kita sendiri rilis di Spotify dan Apple Music dan sebagainya itu masih on progress sih. Karena ya lumayan berbelit ternyata ya. Iya. Paling di YouTube aja sih YouTube YouTube. udah ada. dengerin berkali-kali. Lengkap dengan video-klipnya ya. Betul. Video klipnya menceritakan tentang apa tuh? Kayaknya kalau misalnya lu tadi bilang ceritain singlenya bercerita tentang si kisah teman lu itu, ya video klipnya punya penuturan yang berbeda. Betul banget. Karena nyampe ya. Alhamdulillah. Mes juga nyampe. sih. Gimana nih? Siapa yang bertanggung jawab nih? Itu tuh siapa si Cherry Darling itu sebenarnya kan ngambil dari warna lipstick kan. Jadi Oh, si cewek Cherry. yang meninggalkan Hah? dia tuh pakai lipstick warna merah cherry. Dan bergincu merah dia ya. Bergincu. Nah, jadi si perspektifnya itu sebenarnya kita ngambil dari ceweknya di situ. Emosinya di situ sih sebenarnya. Jadi nggak ngambil dari cowoknya kayak gitu. Jadi perspektif yang berbeda aja. Jadi kadang makanya si cewek itu kalau dilihat dia pakai lipstick, terus lama-lama lipstiknya kok kemana-mana, terus dia udah mulai main emosi. Nah itu lebih dari segi ceweknya. Dan dalam tanda kutip di situ dia playing victim sih. Oke. Kalau kita tarik kita maunya seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa sebenarnya dia loh yang ninggalin, tapi kenapa dia yang menceritakan ke yang lain seperti dia yang salah, tersakiti di situ. Terusan cerita gitu. Kawat ya ceritanya ya. Gua bakal melenceng agak sedikit nih karena ini lagi rame juga dibahas tentang Perpres hak cipta itu. Lu ikutin nggak sih? Itu Menurut lu gimana sih? Anaknya bukan anak politik. Ngikutin itu aja. tuh bukan pas ini ya. Pas musik itu nggak sih promosi kan? Enggak, yang baru bulan lalu nih. Oh, yang itu kan yang kalau di Copyright. yang kalau nyetel di mana-mana Iya. harus Oh, bayar iya, gitu. iya. Gua nggak ikut banget lagi. Secara garis besar gitu, lagu lu itu, lu pengennya lagu lu itu orang mainin di kafe harus bayar apa orangnya udah mainin aja di kafe? Kalau gue sih kalau misalnya dari bandnya Helennya sendiri, kita kan sebenarnya nggak ngarah yang komersil banget sih. Kita nggak ngarah yang komersil banget nih, emang pure ngerayain si genrenya kayak gimana, main musik. Memang ada dua kubu Iya. sih. Iya, kira. benar. Tapi kalau misalnya dari segi bisnis musik sama industrinya sih gue setuju sih. Maksudnya tiap musisi itu perlu apa namanya? Dapat haknya, Dapat komisi haknya, ada iya. komisi dari Karena balik lagi ke obrolan kita sebelumnya, kan banyak orang yang hidup di musik. Iya. Nah, orang yang seperti itulah yang sepertinya banyak yang nggak mendapatkan hak-haknya dia ya, dan dia belum mendapat hak yang layak lah dari apa yang udah dia ciptain. Justru malah bagus nggak sih? Jadi ada kayak bottom down-nya gitu loh. Kan Iya. selama ini kan kayak nggak jelas. Jadi Benar. dengan adanya itu justru Malah jadi ada lembaga yang apa dia kolektif royaltinya Iya. gitu. Tapi ya dilematis sih, gue juga ada nggak setujunya kalau misalnya itu dia band cafe. Oh itu sampai sedalam itu ya ternyata ya? Sedalam itu ternyata band cafe pun kalau misalnya dia mainin lagu orang, si entahlah bandnya atau yang penyedia tempat itu harus tetap bayar royalti. Nah, itu harusnya penyedia tempatnya. Penyedia tempat Iya, memang betul. dibebani ke penyedia tempat, tapi pasti penyedia tempat kan membebani ke visi pemainnya Iya. secara otomatis Iya, gitu kan. harusnya itu diatur juga nggak sih Iya. maksudnya? Ya, Ini perlu pemain kajian juga. lebih dalam lah ya. Jadi kesimpulannya ya masih simpang siur lah ya, kayak yang beneran nguntungin gak sih ini buat musisi atau mana gitu. Karena sempat baca juga rame kan dulu di Twitter ya. Ah, Banyak berapa versi sih, jadi Macam-macam, masih belum iya. bisa yang kita pegang mana sih. Ada yang musisi A maksudnya oh oke nih gini tapi iya, jadi topinya itu cuman akhirnya keputusan seperti apa kayak masih nggak tahu. Masih abu-abu. Akhirnya gimana tuh? akhirnya sih mah udah jadi perpresnya, tapi ya tetap itu jadi ada tetap dua itu, ada yang emang dia lantang bilang nggak setuju gitu kan, anjir lu gitu kan, gue band underground nih gitu kan, gue nonton pada kagak pernah gitu kan, nonton copyright gitu. Ya ada yang kayak gitu, ada yang ya kalau misalnya musisi senior ya mungkin seperti itu kan, kayak ya gue musisi nih gitu kan, gue punya pendapatan kalau misalnya amit-amit hari tuanya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain itu juga
ada dua sisi yang ada yang menguntungkannya, ada yang menguntungkannya. Berarti selanjutnya bakal ada project apa nih? Apa lu mau bikin single lagi? Kayak lu lebih aktif di ini nggak sih, platform YouTube atau enggak Instagram selama kita nggak manggung nih, kita bikin live season atau apa gitu sih. Next sih mau ke situ Lebih sama aktif ke situ sih kayaknya. Gue pengen bikin live session sih niatnya. Wih, Sabi Yuk. tuh. Mau ikutan? Boleh. Yuk. Ayas. Ada kan nomornya? Iya, gue pengennya gitu. Gue pengennya niatnya ini, gue bikin live session nanti. Dari si live session itu ada beberapa band di akhir tahun. Amin, gue bikin kompilasi gitu. Tapi yang khusus Tangerang aja. Boleh tuh. Ikut Seru. kalau kita diajak pasti ikut. Pasti Minta partisipasi. diajak. Lu kalau ditanya gitu, Helen itu band dari mana sih? Jawabnya apa? Tangerang. Tangerang tuh ya. Lu tur di Malang gitu. Aduh, enggak terus sih sebenarnya waktu itu. Iya, lu manggung Malam ya, kita ditanya lu kita band dari Tangerang. Pun kalau di luar kota pasti bilang kita Helens dari Tangerang. Iya. Gak usah ngaku Tangerang Jakarta. Pride. Mengharumkan Enggak. nama Tangerang. Tangerang Pride. Iya. Pak Arif kalau nonton. Anaknya apa? Tapi lu setuju nggak? Apa kalau misalnya menurut lu sendiri di Tangerang itu sekarang musiknya gimana sih? Jujur gue tuh baru ngeliat pas baru lulus kuliah sih. Pokoknya akhir-akhir pengen lulus lah, kan gue seringnya di Bandung kesini. Gue baru ngeliat ternyata banyak banget musiknya, seru sih. Makin kesini makin luas sih. Terus kenal sama apa scene-scene di Elang Terbang gitu. Wah ternyata banyak juga. Seru ternyata. Dan menurut gua keunggulannya itu kayak nggak ada ngotak-ngotakin genre nggak sih? Iya itu. Kayak anak punk sama anak blues bisa main gitu kan. Malah yang terakhir kita main di Kopi Semu itu band popang, terus sebelumnya kita shoegaze, terakhir band ska. Ska. Bener. Ska. Terus ada Band- metal juga. Ada metalnya juga. Metal Ya. jadi satu. Regards. Tahun kapan? Ya dari Guts tuh. Regards itu ya? 2020. Itu 2020. Awal tahun kemarin Iya. kan? Sebelum pandemi. Itu dia. Itu yang ada cancel nggak sih? Gak tahu. Pokoknya ada band Ada tapi band gue iya, lupa iya, namanya itu apa. nonton anjir. Bulan apa tapi? Kayak nggak lama Kayaknya sebelum ada pandemi beberapa. deh. Abis Bandung Gitu Maret deh. apa ya? Oh, Kayaknya iya, nggak iya. lama sebelum pandemi, abis itu pandemi break. Itu tuh asik sih, makanya bisa seluas itu, nggak yang acara. Kalau lu prefer kalau manggung itu di tempat yang kayak gimana sih? Gue kalau gue pribadi ya, Iya. gue lebih intimate sih. Kecil ya. Studio gigs Kecil, gitu. iya studio gigs kayak itu kayak lebih berasa nih keringet-keringetnya penonton tuh kecium Iya, tuh iya. lebih deep. Apok-apoknya. Iya bau rokok, asap Iya, lah iya, itu tuh iya, lebih iya. enak sih. Kalau bisa Semua nggak ada ventilasi udara kalau bisa. Iya. Itu kalau Anget, lebih lebar. asik sih kayaknya. Lu nggak tahu sih yang lain. Yang lain gimana? Iya. Tapi dia. emang pengalamannya kita kan di situ-situ terus. Iya. Iya. Pernah main yang gede di Meruya tuh. Nah, waktu di Meruya gede banget malah Gede kayak. banget. ini tapi ngapain panggungnya? tapi untungnya gitu kalau main di tempat gede soundnya enak. Oh, Tuh. iya. Plus minus. Iya, iya, Plus Lebih minus. all Plus out minus. gitu ya. Menurut gue kayak benar-benar panggung gede, nah itu wah nih soundnya asik banget nih. Beda deh sama yang beda yang lain-lain. Cuman pak kalau ya itu intimate-nya nggak berasa karena kan lebih jauh ya penontonnya. Ada barikadenya. Ada barikade dan lain-lain. Dream concert kalian tuh apa sih? Apa? Pengen mau Dream concert. Punya album. Ya, Dream concert, bro. manggung gitu. Dream concert. Manggung di mana? Oh, Dream Concert. Kayaknya manggung Dream di Ini pertanyaan nih menarik-menarik nih. Kalau tabrak lari kemarin mau manggung di mana? Si itu Meksiko. Bukan Meksiko. Ceko. Ceko. Dan manggung di Ceko. Ngapain? Berarti kita set. Peter Cech. Manggung di mana sih? Kayak manggung di Kalau bayangan gue pertama kali itu gue pengen di rumah aja sih, di belakang rumah atau enggak di depan rumah. Terus ya udah, orang-orang pada Di masuk garasi ya? rumah, ngambil minum apa di belakang nonton udah. Itu waktu di Gua pengen Jogja gitu begitu doang kan. lagi. Di Oh iya? rumah, di Nggak ruang punya tamu. mimpi lagi Pas gue. di Jogja Jogja tuh sebenarnya. di rumah Di ruang kan, tamu, di ruang gitu kan. tamu. Jadi kalau main drama yang ini suara kaca itu kedengeran tuh. Itu berasa sih. tapi kayaknya asik kalau manggung tuh di London Selatan di London Barat itu di Fulham itu situ kayak enak di depan Stamford Tadi lo Bridge kasih apa langsung boy ini minuman? ini di Anak Rio, Chelsea berarti. anak-anak ya. Chelsea ya Anak Chelsea. di Rio de Janeiro aja. Iya, gue selalu pengen gitu pertanyaan menarik gitu. Kayak nggak bisa dipungkiri gitu. Band yang mungkin yang awal-awalnya itu cuma nongkrong gitu. Tiba-tiba bisa gedenya
amit gitu beneran gimana-mana gitu. Itu gue pengennya sih bakal kayak gitu ya semua band-band di Tangerang gitu. Gila kan di Tangerang macam-macam lu nyari aliran apa aja Sebenarnya ada ya. Bener. Dan yang sejauh ini sih yang gue tanya-tanya nah emang mereka pride-nya bilang lu dari Tangerang gitu. Sebenarnya BTS itu ngomong dulu di Thailand ya. Nah, BTS ngomong di mana terakhir? Di Thailand ya? Iya. Hong ya? Iya, Hong juga bilangnya Hong Malaysia ya? oh Malaysia, Singapura. Mantap terus. Itu bilangnya band Tangerang juga. Wah, gokil sih. Tadi belum dijawab nih ngomong-ngomong. Nextnya apa nih berarti nih? Jadi album apa single atau apa? EP lah. Kita mau kayak paling memungkinkan kayak si EP dulu sih. Karena emang materi sebenarnya udah ada. Oke, udah ada nih. Udah ada sebenarnya, cuman ya itu BM Ya, tadi masih kayak ada petang-petang beberapa ada ya. yang ada enaknya ditambahin atau dikurangin gitu sih. Saya aktif workshop, aktif bikin konten di platform YouTube atau Instagram gitu. Soalnya buat ngisi kosongan kita nggak main manggung gitu Iya. kan. Kalau lu diajak kalau lu diajak manggung, misalnya ada acara gitu di tengah-tengah pandemi gini, lu nerima apa? Enggak. Oh, kalau untuk Sebelum ya? kemarin sekarang sih kayaknya kalau gimana ya, serba salah sih, agak susah. Nggak dijawab. apa-apa, orang punya itu, orang punya apa? Kayaknya nggak bisa prinsipnya diputusin masing-masing sekarang lah juga ya. nggak Iya sih. Kalau lihat konsepnya dulu sih. Kalau memang intimate konser kayak waktu itu Sandwich kalau nggak salah pernah ngadain deh beberapa. Ya kan yang terakhir itu showcase-nya Leonardo Ringo. Nah itu dia Iya, tuh, iya. itu kan lumayan terbatas ya. Wah, itu tertib banget tuh. Itu Pakai keren tuh, pakai itu. swab juga nggak sih? Iya, Nah heeh. itu dia Kalau setahu tertib kayak itu kayaknya oke kayak sih. masih Itu keren banget asli. Seru banget. Teratur. Cuma kalau nyolong-nyolong jangan kayaknya. iya kalau nyolong Iya. kayak Nyolong-nyolong. susah sih. Karena ya itu dia sih. Menghargai. Kita kan kelas pekerja jadi ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu terjadi Wah, masing-masing gokil banget. kantor kita ada punishment di situ sih. Amit-amit. Amit-amit deh. Semoga pandemi Cepat kelar dan live sessionnya semoga tetap realisasikan. Amin. Ya bulan-bulan depan lah ya Tang ya. Gas. Andre geber banget. Oh, live session nanti. Oh, Bawain single baru atau apa? Woi, Gue belum pernah nih soalnya nonton live-nya lu. Keren banget lu. di YouTube ada sih. tapi- Ada yang record. Kan nggak gitu. Enakan live lah. Boy. Enakan live. lebih intimate kan bisa nyium keringat. Iya. Oh iya. Ada merch, ngeluarin merch gak sih kalian? Dulu sempat sekali sih sebelum Blusan. abis blusan kita bikin kayak paket bundle gitu, kaos sama CD. CDR gitu. Isinya single kita. Habis itu kita nggak mau blusan. Tapi banyak loh yang bilang kayak merch itu malah lebih menguntungkan daripada naruh ke agregator ya. Iya. Iya. Sebenarnya itu menguntungkan, cuman kita lebih kemarin ngobrol juga sih. Kalau mau band itu buat karya dulu aja deh. Kalau ucuk-ucuk kita ngeluarin merch mulu, ini clothingan apa band? Gitu sih kalau gue ya. Gue ya. Karena ya ngaca lagi kita masih porto kita berarti masih sedikit lah, masih belum terlalu banyak. Jadi kita mau banyakin itu dulu. Mungkin baru nanti nextnya ada omongin lebih merch secara banyak gitu. Respon orang gimana sih yang udah dengerin lu dari tahun 2017? Tiba-tiba lu balik lagi nih 2021. Respon Kangen. mereka gimana? Kangen ya? Ya di DM sih waktu itu kan kita sempat ngeluarin teaser aja. Iya. Wah kemana aja nih akhirnya ada. Alhamdulillah sih positif sejauh ini. Cuman ya itu sih berarti angin seger juga sih buat kita. Oh ternyata kita masih ada yang inget lah ya. 3 tahun nih nggak ngapa-ngapain masih ada inget juga ternyata. Oh itu sih. Jadi Dan semua kalau misalnya gue tanya ya odong gitu sampai gue tanya band Suges Tangerang jawabnya lu coy. Kebetulan. Tapi sekarang ada nggak sih yang baru? kayak waktu itu sempet ada ya yang kita Ada teman band yang lu Istu. Si Dai tuh Bintaro. CDI kalau Si Dai. CDI CDR. CDI CDI Bukan ya? Bintaro. Pamulang deh. Pamulang ya? Pamulang ya? Please. Gua nggak tahu. Anak wearman deh kayaknya. Nah iya. Iswave. Berarti Berarti Oh, iya, kita. lu Berarti untuk skena Suges lu masih megang nih ya?
Waduh. Enggak. Terlalu berat sih kayaknya kalau ngomong. Udah lah, anjir, lu harus bangga dengan itu anjir. Nggak, soalnya kita emang Asli. bener-bener nggak fokus ke kita skena suges nih, kita perhatiin jawaban kita ya Main aja kita sebenarnya. main suges ya udah, kita mainin porsi kita lah, mainin misalnya apa. Tapi orang kalau ditanya band suges apa lu harus mengakui itu. kalau orang lain sebenarnya kan kalau sebenarnya gini, kalau orang lain yang ngeplat itu sih alhamdulillah, tapi kitanya sih enggak. Biarin orang yang menilai. Iya betul. Ya sosok merendahkan sih sebenarnya. Sosok berbeda. Itu dikatain Bang. Gila, makasih banyak nih Udah nih. Cara malah tadi sempat hujan-hujan lagi dikit. Ada yang hujanan enggak? Enggak kok. Untungnya Alhamdulillah ya. Jadi ya nih ya, session ya. Jadi Ayo. Passion. Kira-kira mainnya di mana tuh? Di sini. Niatnya Iya, seru di juga sini lu kalau misalnya mau main di JZ, ayo. Wah, Challenge di JZ. di JZ. Tabrak lari udah nyobain kok di sini. aman ya. Asik. Ini yang sebenarnya enak di sini nih. Iya benar di JZ di sini. Bocor paling kan sih. Iya. Enggak, suara aman karena ini di atas. Iya sih. Kata yang punya sih. Terima kasih sekali lagi udah datang. Kasih udah ngundang. Terima kasih udah undang kita. Ngobrol sama Smoke Sucks, ngobrol ngalur ngidul, yang lucu-lucu aja. Jadi gua sahkan lagi, oke ya kalau misalnya gua ajak Season. Mau kompilasi juga ntar kabarin aja. Siap. Ntar kita siapin fresh materi kalau. thank you Rat. Sukses terus buat Helen. Helen, thank you. Terima kasih. Thank you.